Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya Sari. Mbak Arsi, Beberapa yang tolong diingat. turunin saya Mbak. Ini ada yang mau naik soalnya. Siapa? Nggak ada. biarin aja Hanifah. Jangan turun. Ini hostnya turunin Masa hostnya. palsu mandi susu kalau mau komal segala arti sih. Bang Nasa palsu sehat. Iya. Bang, ini apa bang? Ini apa namanya? Jangan disawer ke saya semua, sawer ke orang lain bang. Itu Bang Nasab tadi ada pertanyaan dari Bang Pecinta itu lo belum jenengan jawab. Gimana bang? Umroh Tarim. Kan gini, akhir-akhir ini itu ada fenomena umroh tarim bang, banyak sekali, bahkan ada indikasi yang juga tertipu itu ya. Tapi kita juga nggak melakukan verifikasi apa gitu penipuan, tapi memang ada umroh plus tarim gitu ya. Umroh plus tarim. Apakah abang mendengar kemudian karena posisinya di situ toh? Tolong kasih penjelasan. Saya dengar bang. Jadi gini loh teman-teman, sebenarnya Alhamdulillah, masalah syukron, bawel. tawaf ke kuburan Hud, ke apa namanya mi'rab atau yang mereka iklan-iklankan di Yaman itu sebenarnya itu ada teguran resmi dari pemerintah Yaman. Ini yang sangat sikol dan juga memang sangat bisa dibuktikan dengan ilmiah. Itu banyak sekali teguran buat mereka. Di antara teguran kadang ada yang kirim dengan surat. Jangan membawa Yaman mengatasnamakan kuburan Nabi Hud atau kuburan di uang. Waduh, pada yang rekod ya. Enggak. Ngelek ini. Ngelek. Ini Yang emang kedua di Yaman. teman-teman, yang kita harus pahami, suara saya jelas nggak sih? Jelas. Iya. Udah jelas, aman, lanjut. 10-1. Yang kedua adalah mereka itu kan sekarang mengiklankan kuburan Hud kan sudah dilarang. Sekarang cari yang lain, tempat tawaf yang lain untuk diiklankan, yaitu umroh lewat tarim. Maksudnya ziarah, mereka atasnamakan umroh lewat tarim, dan mereka sampai kaulkan kata-kata kufur. Kalau mau umroh kita sempurna, maka harus lewat ke tarim dulu. Itu kaul-kaul kufur itu nggak boleh begitu sebenarnya. Karena tidak ada lagi yang lebih mulia tempat itu melainkan adanya 3 masjid. Masjidul Haram, terus Nabawi sama Masjidul Aqsa. Itu yang jelas sore hadisnya. Ini masjid-masjid yang berpahala. Dan mereka lebih parahnya, kalau orang datang ziarah dari sana lewat untuk umroh ke tarim, siapa yang beri salam dari luar tarim, maka Nabi akan menjawab di dalam tarim. Kan konyol ini namanya. Jadi kalau teman-teman turun dari pesawat, sunnahnya untuk kita diterima ziarah kita di tarim, teman-teman salam dari luar tarim. Assalamualaikum ya ahlu tarim. Yang jawab itu kata mereka Nabi SAW. Dan itu Habib-habibnya mengiklankan. Ini kacau pemikiran ini teman-teman. Makanya apakah Yaman setuju dengan perbuatan itu? Orang Yaman itu nggak gila yang begitu-begitu. Mereka tahu ini merusak marwah negara mereka. Makanya mereka ingatkan. Tapi karena orang ini memang orang malas, dengan cara itu mereka cari uang, mereka terus-menerus melakukan. Sulit ditegur. Makanya sekarang teman-teman, apakah Umar bin Hafid masih bisa masuk Saudi? Tidak bisa selamanya, sudah di blacklist. Tidak bisa selamanya. Silakan tanya seluruh orang di muka bumi ini, satu dunia mengatakan pasti jawabannya dia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke Saudi. Dia di blacklist selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang cerita sama saya itu bintang 2 tentaranya Yaman yang ngomong ke saya, bintang 2-nya. Dia nggak boleh masuk lagi ke Saudi. Kalau kalian mau tahu. Jadi gitu loh teman-teman. Dia nggak bisa lagi masuk. Ini gimana kabar ini kan kita orang lagi masuk ke live Saudi, live Yaman. Nah, tentang جيش السعودية واليمنية جيش اليافا, orang Yafa dari Yafa. Kita orang membantu
dari Saudi membantu alat-alat perang. Sekarang Oh, kalau ini ma- dalam hudud. Kalau masalah itu Ami, maaf saya potong Ami ya, sebelum terlanjur ini. Kalau masalah itu saya tidak urus Ami karena itu urusan negara orang, saya nggak paham sama sekali. Iya, kita orang orang negara. Sebab kita orang tahu di situ mungkin rakyat pada tahu. Maksudnya di dalam mukallah itu nggak ada yang tahu. Saya nggak paham Ami. Mungkin Iya, ada tapi memang saya nggak mau dia. cemplung ke urusan itu. Iya. Sebab sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya. Ya Pak, mau gerilya. Tapi Saudi bilang Wallahu a'lam Ami. Wallahu iya, a'lam. wah. Intinya afwan Ami ya, saya potong Ami. Mendi Hasan jangan Wah, dibuka kalah, itu Ami, saya nggak paham. No Ngeri problem, saya. no problem. Wallahu a'lam, saya nggak ada saya nggak mau urusi dan saya juga nggak mau urus karena itu urusan negara orang. Jadi kesimpulannya untuk umroh Tarim ini negara Yaman juga mengirim teguran ya. Iya. Saya tahu saya memang dapat karena memang dosen saya pernah menegur langsung juga. Sudah bukan hanya lewat surat, lewat mimbar udah diingatkan. Lewat mimbar. Ya, kuwi mukipin rungokno kuwi kupinge. Jadi bahaya teman-teman, bahaya banget. Coba bayangin ya. Afwan Bang Nasa saudara- palsu. Afwan mungkin gini, hal-hal yang seperti ini mungkin abang sering lah bikin viti-viti gitu kan, viti terkait dengan mungkin pelarangan terkait warga negara Yaman terkait umroh Tarim bla 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 bla, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin komunikasi antaranya antum dengan warga Yaman terkait dengan kepercayaan orang-orang Indonesia yang masih mukib ini terhadap para habaib gitu loh. Jadi supaya itu, jadi hal-hal yang semacam itu mungkin dan bisa di-share ke ke teman-teman yang di sini lah. Artinya itu sangat penting sekali untuk memberikan edukasi terhadap para mukibin yang masih beranggapan bahwa habaib itu masih zuriyah Nabi gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi menganggap gitu loh. Hal-hal semacam bahwa zuriyah Nabi itu terkait ba'alah itu memang memang sudah tidak ada, putus gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Artinya kata-kata putus bukan berarti, artinya memang tidak ada. Kalau putus itu kata-kata putus kan pernah disambung ya. Ini memang sudah nggak ada itu nasab itu gitu loh. Yang Mbak Alawi menyambung kepada Kanjeng Nabi itu gitu loh. Jadi supaya teman-teman di sini ini paham lah kurang lebih. Maaf aku izin makan. Yang kedua tolong Mas Cocot Kabib kondisikan dari saya pantulan auramu terlalu wow gitu ya, agak mundur dikit Mas. Jamaah tak umroh Tarim dari Indonesia yang kebanyakan malah dari Kalimantan Selatan, Mas Cocot Kabib. Jadi gini teman-teman, Dari Banjarmasin memang bagus. banyak. Teman-teman begini, memang bagus kita di Indonesia itu, bagusnya memang kita berikan kecerdasan umat-umat orang-orang di Indonesia itu agar mereka itu, kasihan sekali loh. Kasihan sekali orang habisin uang banyak pergi umroh, malah mereka singgah cemplungin diri ke kekufuran, ke khurafat, terus mereka umroh. Buat apa ini begini? Karena kan kasihan gitu loh, dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Saya nggak setuju. Iya, juta-jutaan mereka keluar duit. Jadi kalau semacam itu biasanya kita langsung didoktrin kamu Wahabi begitu. Iya. Saya itu sudah diklaim, wah kamu Wahabi tidak percaya sama karomah. Ya seperti itu. Jadi ketika memang kita bicarakan masalah khurafat dan lain sebagainya itu langsung dijustifikasi, langsung dituduh, divonis Wahabi. Padahal saya tiap tahun itu insya Allah alhamdulillah di rumah pribadi saya itu maulutan, tahlilannya tiap hari.
Iya. Seperti itu. Ini rekan-rekan yang baru masuk, ini Bang Nasab Palsu ini posisinya kan di Yaman ya, dekat Tarim. Kalau ada pertanyaan tentang sana, tentang Yaman atau Tarim, monggo ditanyakan karena Alkemi. Alkemi. Ya, alkemi telat kudaran biasanya. Ini Alkepi kalau mau masukin aja, saya turunin enggak apa-apa. Nanti biar apa namanya? Aduh, Biar mantan nyambung putih, kamu komunikasinya. tahu apa mantan putih? Diam kamu mantan putih. Nggak usah chatting-chatting nggak jelas gitu. Tak buang ke Nusa Kambangan nanti kamu malah. Siapa macam putih nih? Ya, Khabib Dobolowi. Habib. Habib yang paling bodoh itu macan putih. Katanya dulu, Kami paling bodoh, siapa macam yang putih nikah itu, dengan paling bodoh. siapa yang nikah dengan Syarifah Habibah itu sama saja berzina, harus kembalikan perawannya baru bisa diampuni dosanya. Kok kalian kasih Habibah ke Abdul Somad? Ih, jangan deh ya. Ih, nakal. Nakal. Bungkam tuh sama Ustadz Adi Hidayat Bang Nasab. Aduh, Kiai kok gitu sih mukanya Pak Kiai? Makan kerupuk aja. Orang tuh yang sombong makan hamburger, makan pizza. Ini kerupuk. Astagfirullahaladzim. Gak bersuara. Pak Yai kirimin saya baju satu dong Pak Yai, sama kartu PWI. Masa saya DM-in suruh bikinin kartu PWI katanya bayar sekian. Kayak saya masih diminta bayaran. Kurang ajar itu yang Siapa bikin yang kartu. minta bayaran itu? Kang Nasab, siapa yang minta bayaran itu? Ketuanya itu. Katanya harus bayar katanya. Ah, Iya, sejak Saya teman-teman, saya adalah anggota PWI yang resmi. Iya, bercanda itu, bercanda. Nggak ada yang bayaran. Tolong bikinkan kartunya Kang Kiai, Alkemi. sama baju. Nanti saya kirimin alamat yang buat kirim ke Yaman. XL, Saya L, membangun, double L. saya pastikan saya akan bangun VWI Laskar Fisabilillah di Yaman, dia di mah. tempat kelahiran mereka. Mantap. Itu menyerang dalam benteng, Bang, artinya itu, Bang. Cabang Yaman, iya mantap. Oke kita gas. Oke gas. 02 sudah menang. Ini namanya badai ya, yang di aku ini. Kedip itu. Cantik kalah. Monggo, siapa yang mau menanyakan Bang Nasab Palsu Mantap, tentang mantap. Yaman dan apa ya, Tarim dan sekitarnya, tentang Khabib karena ada narasumber yang di lokasi di TKP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi, kita nggak sempat baca mungkin. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Kita orang lagi liatin orang makan kerupuk. Monggo Wong Jadi Good, nggak lihat Wong salah Good orang sama lain. Bang Sambernyowo kalau mau menanyakan apa-apa tentang Tarim, Yaman dan lain-lain, mumpung Bang Nasab Palsu. Saya pengen menanyakan ini. Yang saya ketahui kan Tarim itu kan kalau diceritakan di kami itu kan kayaknya wow sekali gitu loh. Jadi mohon dijelaskan di sana itu seperti apa. Kok di sini kok seperti kayak udah kayak malaikat semua. Mau menanyakan apa ini, wali-walinya di sana banyak atau bagaimana, atau di sana itu tempatnya nggak diaspal? Tolong Bang. Ya kan kondisinya kalau kondisinya di sana kan mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya di sana itu seperti apa? Ada kan ada Yaman Selatan sama Yaman Pak Kiai, apa itu, sama utara lah. benderanya ya, bendera PRI yang agak besar, kirim campur, biar saya kibarkan di ibu kota Aden. Nanti saya kibarkan di sini.
Sebentar bang, saya jawab. Saya lagi ajan di sini. Oh iya 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 iya. Iya bang. Dipegang. Pak Kiai, kita kibarkan di sini nanti Pak Kiai. Kibarkan di Bandara Aden. Di bandara. Izin bertanya pada nasabah palsu bisa? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya, G. Coba Bang nasabah palsu jelaskan atau klarifikasi ya tentang penyesatan yang dilakukan oleh Pak Alwi yang berada di Tarim. Seperti tadi Bang nasabah palsu juga menjelaskan tentang adanya tembok untuk wanita jika mau hamil. Satu, yang kedua tentang adanya tawaf di makam Nabi Hud. Mungkin ada tambahan lagi, monggo. Di mute, buka mute-nya nasabah. Iya lagi adzan. Baru. Doa adzan. Ya gini teman-teman, kalau masalah penyesatan di Yaman banyak sekali. Kalau antum tahu sendiri kan di Yaman itu di zaman dahulu itu kan mereka memang orang-orang Yaman yang belum paham sama sekali tentang mereka kan memang kan dibodoh-bodohin juga seperti apa yang dilakukan di negeri kita. Dulu orang Yaman juga digituin. Orang-orang Beduinya aja teman-teman didatangin, dimintain kambing, dimintain hasil panennya, dijanjiin coba karomah. Yang penting kalian nggak usah sholat nggak apa-apa. Yang penting kalian cinta ahlul bait, udah aman negara sudah. Banyak kebohongan dan di antara kebohongan mereka ya sampai sekarang kita masih lihat kan bangunan demi bangunan yang mereka agung-agungkan untuk membodohi masyarakat awam yang bodoh. Rata-rata orang bodoh yang ikutin itu aja. Ima dia orang kaya tapi nggak pernah belajar agama. Jadi bodoh itu ada teman-teman. Ada yang kuliah sampai S3 tapi nggak pernah belajar tentang apa usuluddin. Makanya ikut bodoh dia. Walaupun dia punya mobil besar, mobil banyak, rumah besar, mau apa di kekayaan dia punya semua, tapi nggak pernah belajar yang namanya usuluddin, nggak paham apa itu khurafat, nggak paham apa itu kesesatan, dia ikut-ikutin. Makanya kalau ada orang kaya yang ikut-ikutin mereka, ya itulah orang kaya yang bodoh, yang nggak pernah tahu agama. Seperti itu. Banyak banget bang kesesatan yang mereka lakukan bang di Yaman di zaman dahulu. Makanya ada sebuah kata mengatakan begini, orang-orang Yaman sering melafatkan Zahabaz zamanul kadhib. Masa kedustaan itu telah pergi. Maksudnya mereka tahu dulu orang-orang ini memang berdusta, suka mengibuli orang, mendaweri orang. Makanya mereka sampai membuat syair Zahabaz zamanul kadhib, telah pergi masa kedustaan. Gitu bang ya. Sesingkat itulah, cukuplah bang. Saya sudah capek juga. Oke teman-teman, saya turun ya. Saya mau sholat asar dulu. Habis ini saya mungkin kalau ada waktu saya mau lab di sihir. Hari ini saya mau lab ke sihir ya. Saya mau lab di sihir. Nanti mungkin Jam kita berapa kalau di Indonesia? Sekitar 1,5 jam lagi kita akan ke sihir. Mudah-mudahan ada waktu kita lab. Mudah-mudahan internetnya di sana kuat. Kita lab. Nanti kita wawancarai tentang kisah. Ini lihat yang saya mau bongkar nanti ini adalah kisah seorang wali Allah, seorang Habib yang pernah berada di sihir. Dulu diceritakan, dikisahkan untuk mengetahui kewaliannya, kesaktiannya si Habib ini adalah dengan mengetok seluruh rumah yang ada di sihir. Sihir ini teman-teman di garis bawah, sihir ini adalah anak tirinya Tarim. Anak tirinya Tarim. Makanya satu demi satu saya akan bongkar semua. Anak tirinya Tarim ya. Jadi kalau ada yang mengatakan anak tirinya Tarim itu mana sih? Sihir, bukan Jawa. Itu bohong mereka. Anak tirinya Tarim itu sihir. Ini direkam. Anak tirinya Tarim itu sihir, bukan Jawa.
Anak tirinya Tarim itu sihir, bukan Jawa. Nanti kita akan kita tanya tentang ini Habib penyebutan sihirnya ini karena jenengan karena lidah Indonesia